Okay, so done minutes. Berapa jumlah yang sudah masuk di sini? 1, 2, 3, 4. Okay, there are 4 students. Well, sebelum kita will continue, we are going to talk further about what we are going to have for today. I want to share a bit about the basic fundamental in understanding the structure in TOEFL. Jadi kemarin kita belajar sebenarnya memahami konsep dasar how actually the basic sentence in English gitu ya. Betapa banyak dari kita nulis itu asal nulis saja ataupun kita hanya menulis saja, tetapi sebenarnya kalimat itu fragment gitu ya, atau not a complete sentence gitu ya. Nah, kita kemarin sudah banyak membahas itu, and unfortunately only 7 student atau 8 student yang mengerjakan. Nah, ini coba akan kita bahas ya sambil menunggu yang lain. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, I want to share you about what we have discussed yesterday. Okay, hold on minutes. Nah, ini yang sudah mengerjakan, yang sudah mencoba ya, dan linknya mohon untuk link kelas ya, ada kelas TOEFL B, ada TOEFL A ya. Sebenarnya itu memudahkan saja, jadi dari hasil itu we try to invite you into different groups. The group, it's made to help you having more intensive discussion with the teacher ya. Jadi ada Miss Niha, ada Miss Nuris nanti yang akan membantu, juga mungkin ada Mister yang lain nanti, termasuk saya juga. Kalau ada pertanyaan, misalnya Miss, linknya mohon dibuka kembali gitu ya. Kemarin saya appreciate dengan Mas Sayid ya, sangat antusias ya, bahkan dia meminta pembahasan ya. Dan mohon maaf sekali lagi Mas Sayid, karena yang mengerjakan waktu itu masih 2, jadi saya langsung bahas saja sepintas di sini dulu. But mulai Senin, Selasa, Rabu itu saya akan memberikan follow up activity di grup kelas masing-masing. Nah, nanti akan saya informasikan di WA if I left some follow up activity related to the activity that you have to do related to your TOEFL. Saya ingatkan saja, nanti kalau misalnya ada yang mungkin belum selesai, akan saya share gitu ya. Ini yang belum selesai seperti itu. Nah, keaktifan ya, the activeness, your attendance or your completeness in completing the task atau home assignment itu akan sangat berdampak nanti di hasil TOEFL kalian. Seperti di awal Mr. Rul say that I want to help you to achieve 500 at least, 500 itu minimal gitu ya. Tetapi tentu saja without your effort gitu ya, without your willingness to move on, without your hard work to complete some task by task, itu juga akan percuma gitu ya. Maka kita harus saling bekerja sama. Dan mohon untuk pertanyaan apapun yang mungkin you have, please leave on the group atau leave on the class di MS Team itu, tinggalkan saja ya, bisa menggunakan voice note di situ ya. Misalnya, ini contoh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, cukup nanti silakan kalian tinggalkan, ada di chat gitu ya. Entah itu hari apa, kok tiba-tiba belajar bisa langsung. Nah, untuk buku ini, nah ini buku pegangan, jadi di TOEFL itu ada 3 ya, yang fokus saya untuk minggu ini adalah structure dulu saya buka. Nah, nanti PDF ini akan saya tanam di kelas kalian ya, mulai nanti. And you can read as frequently as you have time to make you have a better understanding on structure. Jadi ini PDF ini yang memang saya khususkan untuk structure akan saya tinggalkan di kelas masing-masing untuk menjadi latihan kalian untuk membaca materinya. Nah, bisa jadi ketika nanti kalian baca-baca ini ada pertanyaan, silakan saja screenshot. Mohon jangan terlalu cepat begitu ya. Misalnya nanti ada yang sudah sampai ke skill 25 gitu ya, boleh.
boleh ditinggalkan ke kelas ya, di grup A atau grup B. Silakan kalian screenshot terus tanya aja, Miss atau Mister, would you help me to answer this? I got confused to understanding this gitu ya. Maka nanti baik Miss Niha atau Miss Nuris, pendampingnya akan membuatkan video link yang bisa kalian langsung tonton untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kelas. Sehingga yang disebut dengan learning English your way yang Mr. Irul kemarin sampaikan di awal-awal itu, benar-benar kamu menjadi diri kalian gitu ya. Tidak harus menyesuaikan dengan saya, tidak harus menyesuaikan dengan temannya, tetapi baca dan enjoy gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun untuk membantu kalian meraih skor yang terbaik. Nah, PDF ini nanti akan saya sematkan atau saya tanam gitu ya, saya kirim di kelas masing-masing untuk menjadi bahan bacaan if you have free time. Oke, ini laporan yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ini mungkin ada yang nggak apa-apa sudah, nggak harus dikerjakan sekarang. Yang jelas ini menjadi awal ya. Ternyata it's not easy to manage your time ya. Seperti halnya bukti bahwa ini ternyata belum selesai. I know you have a busy activity, you have many things to do, tapi you have to manage your time ya. Paling tidak ada waktu untuk belajar bahasa Inggrisnya mungkin malam atau habis subuh atau whatever you have, please manage your time well. Oke ya, kita akan bahas sekarang deh ya. Kemarin di pertemuan pertama, I talk about this gitu ya, tentang pemahaman dari subject and verb ya. Bagaimana dalam memahami basic sentence, jadi di skill pertama dalam TOEFL itu, di structure itu, kalian harus mampu mengidentify kalimat itu sudah ada subjeknya belum, sudah ada main verbnya belum gitu ya. Penting itu dipahami dari sekarang. Oke, dan oh ya, ada lagi nanti mungkin pendamping ini kemarin yang Mr. Irul juga share terkait dengan verb ya, dengan tabel-tabel itu juga nanti akan saya sematkan di grup di MS Team ya, di kelas kalian masing-masing bisa di-download. Well, I want to have a discussion dulu ya terkait tentang soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Saya penasaran ya. Kita cepat saja ya. Oke, it is hot. It is hot. Silakan bisa siapapun ya, sentence atau fragment. Come on, please. Sentence, sir. Alright, sentence. Good job. Kita langsung aja ya. Oke, good job. Next. Karena yang kemarin mungkin belum mengerjakan bisa mengikuti ini. Untuk memastikan, saya akan tanya ya. Do you still remember what is the sentence? There are 3 main feature on understanding the sentence. Could you please tell me again 3 main feature about sentence in English? Apa sih dasar ya? Oh, ini sentence itu apa ciri-cirinya 3 kemarin? Silakan, anyone would like to try? Present, past, sama continuous, sir. No. Itu tenses ya, yang saya tanyakan adalah apa definisi sentence? Kan kemarin tuh sudah dijelaskan itu, sentence itu syaratnya ada 3 ya. 1, yang pertama kumpulan kata-kata. Nah, tapi kumpulan kata-kata nggak cukup gitu ya. Tapi ada 3. Yang pertama saya pancing ya, a group of words. Apa yang lain? Harus terdiri dari subjek dan verb. Ya, oke. Number 2, at least consists of subject and verb ya, at least. Oke. Alright, ini yang Mas Ruri juga menjawab has complete meaning. Nah, itu yang nomor 3. Terima kasih. Number 3 has complete meaning. Nah, seperti contoh it is hot, maka ini adalah sentence. Oke, very good. Sentence ya. Oke. Next. How about this? Number 2. While you are talking, it is sentence or fragment? Fragment, sir. Okay, fragment. Can you see this? Yeah, very good. Kenapa kira-kira fragment? Padahal ini ada subjeknya, you, are, ada verbnya. Nah, tetapi maknanya
tidak berarti makna apa, tidak berarti apa-apa. Tidak That's why. mengandung makna sebenarnya. Makna sempurna atau makna yang bisa dipahami oleh lawan bicara kita atau yang membaca gitu ya. Oke, very good. Next. Nah, ini yang agak panjang ya. Jadi ada kalimat I am feeling frustrated because of my broken computer and all of that teacher's criticisms. Apakah yang A, number 2, jadi ini ada dua kalimat gitu ya. It is a fragment because it is missing a subject. Silakan. Yang mau mencoba. Anyone would like to try, please? Dari A, ini kan A, B, C, D. Mana yang mewakili jawaban ya? Apakah yang A, nomor 2 katanya fragment because it is missing subject. Yang B misalnya, 2 is a fragment because it missing complete thought katanya. Yang kedua misalkan is a fragment because it is missing verb. Yang D, both are complete sentence. Katanya dua-duanya itu complete sentence. Come on everyone, you can try. Yang B. B, sorry. Siapa nih yang nyoba tadi jawab? Mbak siapa? Citra, sir. Oke, thank you, Citra. Yang B, kita coba cek langsung ya. Yes, very good ya. Yang B is a fragment because it is missing complete thought. Jadi, I am feeling frustrated itu sudah sempurna ya. Tapi yang ini tidak ya, because of my broken computer. Memang ada my broken ya, subjeknya atau objek di sini. And all of that teacher's criticism. Jadi kuncinya memang di complete thought-nya sih. Yang menjadi kata kunci fragment itu complete thought biasanya. Jadi dia berputar-putar saja. Oke, good. Kita lanjut lebih cepat ya. Silakan number 4. Wow, ini agak panjang tetapi sebenarnya cepat ya. Dari nomor kalimat 1, 2, 3, jadi ada 3 dan 4 ya, 4 kalimat. Kira-kira dengan option ya the answer here. Number 1 contains a fragment, atau number 3 contains a fragment, atau number 2 contains fragment, atau number 4 yang contains a fragment. Anyone, please? Number 4, Mister. Number 4. Jadi yang 4 contains fragment ya? I think so, Mister. Oke, jadi Mas Ruri juga menjawab number 4. Jadi teman-teman bisa chatnya juga bisa diaktifkan ya. Kalau misalnya agak ini boleh pakai chat kayak Mas Ruri aktif di chat. Oke, very good. Kita coba cek. Ternyata kalau yang number 5, his manner. Jadi his manner itu subjeknya. Left itu dia bisa menjadi verb 2 ya. Jadi dia bisa menjadi verb 2. Perilakunya, tingkah lakunya itu meninggalkan apa ya, bukan meninggalkan, kayak menunjukkan strange impression on me gitu ya, kayak perilaku janggal ya menurutku gitu kan, and I try to ignore it without success, without success gitu ya. Intinya ini ternyata sudah complete ya. Kenapa? Karena his manner subject, left-nya verb 2. Nah, cuman yang 3 ini tiba-tiba kok that gitu ya. That they weren't allowed. Maksudnya apa gitu ya? They were prohibited. Jadi inilah yang mengandung makna yang tidak complete atau has no complete thought. Jadi yang betul yang C ya, 3 contains a fragment. Oke, satu kali lagi ya, yang terakhir aja. Nanti kalau yang lain bisa mencoba ya. Jadi Mr. Irul atau tim medis nanti itu akan meninggalkan pekerjaan untuk kalian untuk fun activity, follow-up activity itu mohon disempatkan gitu. Karena kalau tidak, nanti kita tidak bisa mengukur sejauh mana progres kalian memahami materi yang kita sampaikan. Sesibuk apapun kalian, mohon dikasih waktu ya, entah malamnya gitu ya. Mungkin ngerjakan ini mungkin 10 menit selesai. Nah, tapi yang penting kita belajar di situ. Karena dari jumlah 24 yang mengerjakan hanya 7 apa enggak 8 ya. Nah, itu tandanya bahwa teman-teman lupa. Mungkin nanti Mr. Irul mengingatkan ya, mungkin siapa tahu lupa. So please complete your follow-up activity on your
MS Team misalnya. Berarti ada kegiatan yang harus dilengkapi ya. Oke, thank you. Nah, terakhir yang 5 aja, nanti yang lain bisa dicoba di rumah. Your socks are gross and smelly. Nah, ini yang menarik. Ternyata kemarin sudah saya singgung ya, ada run-on sentence, ada sentence fragment dalam bahasa Inggris. Kalau sentence fragment itu kalimat yang tidak memiliki complete thought. Kalau yang complete sentence tentu saja sempurna ya. Yang terakhir ada run-on sentence. Nah, run-on sentence itu jenis kalimat yang secara makna sudah bisa dipahami, tetapi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Entah tanda bacanya yang salah, entah tensisnya yang tidak sekuen gitu ya, tidak paralel. Misalkan kalimat pertama menggunakan simple present, kalimat kedua menggunakan simple past, itu namanya run-on sentence, artinya kaidah kebahasaan strukturnya tidak sesuai. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita baca your socks are gross and smelly, don't leave them in my room. Itu kira-kira masuk yang mana nih? Bisa. Run-on sentence. Okay, check it out. Yes, very good, run-on sentence. Baik, teman-teman. Jadi yang lain bisa nanti saya kasih link lagi ya untuk mengerjakan yang belum selesai atau yang Mas Sayed kemarin penasaran, Mister jangan sekali lah gitu ya. Jadi memang saya ngasih kesempatan sekali coba. Tetapi dari Mas Sayed begitu antusias ngomong, berikutnya akan saya kasih kesempatan 2 kali deh gitu ya. Kalau 3 terlalu kebanyakan kayaknya sampai dihafalin jawabannya nanti. Tapi kalau kedua mungkin pengen memperbaiki nilai yang pertama boleh nanti ya. Oke, thank you ya. Kita lanjut sekarang ke materi hari ini ya, follow up-nya. Jadi tetap masih terkait tentang jenis-jenis sentence and verb ya di dalam TOEFL ya. Oke, kita lanjut next. Ya, ini sekarang kita ke opsi yang kedua. Jadi ada be careful of object of preposition ya. Jadi modifikasi ya, modifikasi subjek dalam bahasa Inggris ya, terutama dalam soal-soal TOEFL itu ternyata cukup banyak ya. Misalnya ini ada contoh after ya his exams. Mohon maaf ya, ini saya tidak menggunakan laptop saya yang kemarin karena jadi saya mungkin tidak bisa menggunakan beberapa aplikasi, jadi lebih sedikit manual, tetapi tidak mengurangi manfaat kita belajar hari ini. Mudah-mudahan karena Mr. Irul lagi berada di luar kota ini, jadi saya meminjam temannya laptop dari panitia. So please follow this. Jadi di sini ada misalnya nih, after his exam itu namanya adalah object preposition gitu ya. Jadi ini ada after his exam. Nah ini munculnya seolah-olah di depan. Tetapi yang sebenarnya subjek adalah Tom. Tom will take a trip gitu ya. Jadi ini adalah Tom yang menjadi subjek. After his exam itu hanya pengecoh saja, seolah-olah kalian akan mengingat, oh ini exam ini adalah subjeknya begitu. So things you have to be very careful. Nah ini contohnya ya di soal ini. With his friend misalnya, with his friend ini sebenarnya bukan subjek gitu ya. Titik-titik ini berarti kita nanti butuh subjek utama yang harus kita tentukan di dalam sebuah kalimat. Found the movie theater. So jawabannya B di sini, makanya with his friend he found the movie theater. Nah ini yang disebut dengan object preposition ya. Dia pengecoh saja dalam main structure of sentence dalam bahasa Inggris. Nah inilah kata kunci ya, object of preposition. Jadi a preposition is followed by a noun atau diikuti oleh noun, bisa kata ganti ya, misalkan kayak orang, kata ganti he, she, it, atau him, dan seterusnya, atau diikuti Oke, kita lanjut ya. Jadi hati-hati, saya ingatkan untuk objek preposition yang bisa jadi pengecoh kalian. Oke, kita sekarang akan mendetect gitu ya. Kita langsung diskusi saja. Ini you just find correct or incorrect ya. Do you think based on the structure of the sentence on each number that I have show you on the screen? C di sini itu correct, ya sorry, number 1 itu correct. The interviews, nah ini sebagai subjek utama sudah ada by radio broadcasters
By radio broadcaster itu hanya objek preposition, pelengkap saja. Were carried live by the station. Ya, jadi ini sudah sempurna, termasuk kalimat sempurna gitu ya, bukan fragment, bukan run-on sentence. Yang kedua, in the last possible moment. Jadi di sini incorrect. Kenapa? Karena in the last possible moment ada in itu tidak bisa menjadi subjek utama. Dia biasanya hanya berposisi menjadi keterangan ya. Before take off itu juga menjadi objek preposition ya. Before take off-nya, take off ini dia sudah menjadi noun ya, karena dia sudah menjadi kegiatan ya. Took his seat, makanya salah karena tidak ada main subjeknya. Oke. Sekarang coba yang nomor 3, silakan. Mungkin bisa angkat tangan saja ya. Saya tidak bisa menggunakan Ingno ya, class point untuk laptop ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita manual dulu. Number 3, can you up your screen? Your hand. Bisa up your hand. Atau langsung nomor 3. At the neighborhood flower shops, flowers in quantities of a dozen or half dozen can be delivered for free. Kira-kira correct or incorrect? Oke, Mas Mary H ya, ini sudah ada di chat. Correct katanya. Oke, Mas Mary, can you explain please? Ini Mary itu kayaknya Mbak ya. Mohon maaf, ini saya menggunakan 2 device ini, yang untuk ngobrol, untuk ngomong ini pakai HP saya. Mary ya, tadi katanya correct. Saya minta bantuan, Mary, can you tell me di manakah subjek utamanya? Halo? Atau yang lain ya, yang lain. Kayaknya Mary lebih... Bisa dengar Mr. Irul nggak, Rek? Bisa, Mister. Bisa, Pak. Oke. Bisa, sir. Nggak apa-apa. Oke, cool. Thank you. Nggak apa-apa, salah ya. Jangan takut. Jadi saya di sini inginnya kalian tuh lebih explore gitu ya. Lebih agresif untuk mencoba menjawab. Salah nggak apa-apa. Tapi dengan salah itu kita hanya belajar. Oh, iya gitu ya. Oke. Mary tadi udah menjawab katanya correct. Tapi saya meminta Mary untuk correct ini alasnya gimana gitu ya. Berarti kan kalau correct berarti komponen kalimat udah lengkap tuh, ada subjek, ada verb, ada makna yang sempurna berarti sudah. Saya tanya, mana kira-kira subjek utamanya di sini? Mungkin yang lain bisa memberikan respon. Flowers might be, Mister. Alright, thank you, good. Jadi kalau at the neighborhood flower shop ini nggak bisa menjadi main subject. Karena dia ada at, ada prepositionnya di situ. Nah, flowers inilah yang bisa ya, flowers inilah yang menjadi main subjeknya. In quantities itu ada penambahan makna ya, flowers in quantities of a dozen or a half dozen. Nah ini penambahan, tetapi kan sudah ada flowersnya, jadi aman di situ ya. Can be, nah ini bisa menjadi main verb dalam bentuk pasif. Nah jadi can be delivered for free, jadi betul, this is correct. Thank you, very good. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. Okay, anyone would like to try, please? Maybe correct, Mister. Maybe correct, sir. Okay, Citra dulu deh. Citra, would you please help me to identify which one is the main subject, do you think? Mohon maaf, Mister. Ini share screen-nya terhenti. I'm sorry. Oh my God. I'm sorry. Hold on minutes. Ternyata share screen-nya wifi-nya bermasalah. Oke, hold on minutes. Saya akan mencoba untuk connect lagi wifi-nya. Oke.
Hold on minutes. Ini yang di laptop yang bermasalah. Saya akan share screen lagi. Oke, sudah mulai muncul. Here we go. Ya, coba Citra tadi ya. Sebentar. Oke, here we go. Citra, could you tell me the main subject? The main subjeknya progressive reading method. Okay, and can you tell me the main verb? Which one is the main verb? Are given ya. Karena sudah ada are-nya, sudah ada given-nya, berarti dia menjadi bentuk pasif ya. Ada be verb 3, jadi dia bisa menjadi main verb. Okay, very good. The progressive reading methods itu sebagai subjek utamanya. At this school itu menjadi preposition tambahan. Are given credit for the improved test score. Jadi ini sudah correct. Okay, very good. Yang nomor 5 terakhir ya. Nanti untuk yang lain buku PDF ini saya akan share nanti di kelas masing-masing ya, di MS Team yang kelas A maupun yang B. Nanti bisa dibaca-baca sebelum Mr. Irul mungkin menjelaskan skill-skill berikutnya, bisa jadi dibaca dulu gitu ya, lebih cepat akhirnya. Oke, mungkin nomor 5. Please, anyone want to try? For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing. Mas Mary, Mary Mas lagi ya. Mary ha, ini di sini muncul Mary. Incorrect. Mary, can you explain please? Mary, ayo, nggak apa-apa gitu ya. Artinya bersuara aja nggak apa-apa, salah it's okay gitu ya. Katanya Mary incorrect gitu ya. Berarti kalau incorrect berarti ada komponen yang kurang di situ berarti kan? Coba yang lain mungkin bisa mewakili. Itu sir, Apakah has itu seingat saya untuk itu apa itu satu hal yang tunggal. Si, he, it. Terus di sini tercantum bahwasanya variasi berbagai rumah sakit. Jadi harusnya have been, mungkin seperti itu. Oke, ini tadi ada Mas Ferry ya, tadi katanya there is no subject ya. Oke, kita coba pelan-pelan. For the last 3 years at various hospital in the country. Jadi sepanjang ini bukan subjek, tidak bisa disebut subjek dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena nyambung, tidak ada koma. For the last 3 years at various hospital in the country, maka ini menjadi preposition, object preposition ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dia meskipun ada various yang katanya Mas siapa tadi Alfian ya, itu kan banyak Mister harusnya pakai have been. Iya gitu ya. Kalau ini seandainya langsung various hospital gitu ya. Misalkan the various hospital atau some various hospital misalkan, bisa, ini salah misalkan, iya gitu ya, tetapi masalahnya dalam konteks ini for sampai in the country ini bukan subjek, makanya betul tadi Mas Ferry yang di chat tadi mengatakan there is no subject. Alfian juga sudah kritis ya sampai melihat various. Nah, ini cuman kasusnya nanti Mas Ferry apa di subject agreement nanti ya. Di situ ada subject agreement. Nah, dasar dalam minggu ini kita fokus ke membedah pemahaman dasar kita. Gimana sih memahami sentence dalam bahasa Inggris itu? Oh, ternyata penting ya memahami subjek dan verb itu. Karena selama ini kita hanya nyari artinya saja tanpa peka bahwa dalam bahasa itu kenapa kok terjemah itu mahal gitu ya. Kenapa kok menjadi proofreader itu mahal ya, karena memang memahami konteks mana subjek utama mana main verbnya itu juga menjadi perkara tersendiri dalam bahasa Inggris. Panjang belum tentu itu mengandung main subject atau main verb, makanya saya sampaikan berulang-ulang ya mulai kemarin. Basic understanding kita di TOEFL itu kalau untuk yang section 2 yaitu structure and written expression itu adalah understanding the subject and verb. Itu dulu. Kalau itu sudah kuat nanti tambah enak kesininya. Kalau ini kurang teliti, I think you have a problem next gitu ya. Maka
Jangan bosan-bosan melihat preview ya video-video. Nah, video kita jadi mulai dari video 1 sampai 2 itu akan tertanam otomatis nanti di sistem YouTube kita. Nah, jenengan nanti bisa mengakses misalkan yang hari ini sakit, mungkin yang sambil ini belum jelas bisa mereview kembali, dan gunakan kelas di MS Team itu tanya jawab. Misalnya nanti ini kan sudah saya kasih nih ya, buku PDF-nya ini sudah saya kasih untuk yang structure. Nanti bisa kalian baca pas sendiri, kok tiba-tiba pengen tanya, silakan aja screenshot dan tanyakan ke forum gitu ya, ke kelas forum itu. Nanti akan ada yang menjawab, entah dari Miss Niha, Miss Nuris, Mr. Irul sendiri atau Mr. Taufik nanti, karena ada yang mendampingi di kelas masing-masing. Gunakan media itu untuk belajar. Jangan menunggu hari Jumat malam sama Minggu sore saja, nggak cukup gitu ya. Dan follow up kegiatan yang kita kasih di Quizzes ataupun di media-media lain nanti follow up-nya dikerjakan gitu ya, sehingga semakin mantap nantinya. Oke, next kita lanjut ya. Oke, jadi itu hati-hati ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu deh. Any question? You may have a question, please feel free to ask me. Me, Mister. Okay, please. Nomor 5 tadi, jadi apa intinya? Saya masih belum masuk. Apa jawabannya? Incorrect, betul Mbak. Jadi karena tidak ada main subjeknya. Jadi for the last 3 years at Ferris Hospital ini dia hanya menjadi prepositional objek aja atau objek preposition saja. Jadi nomor 5 incorrect. Karena belum ada main subjeknya. Terkait tentang tadi yang Mas Alfian tadi, Ferris Hospital itu belum. Ya, yang ini tidak ada kaitannya. Jadi karena ini hanya mendeteksi mana main subjeknya, adakah main verbnya. Ketika itu ada dua-duanya, maka itu bisa jadi komponennya sudah sempurna. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami, Mbak? Iya, Mister. Mencoba untuk memahami. Terima kasih. Ya, saya tahu, saya paham betul ya, bagi mereka yang selama ini tidak pernah memahami secara detail tentang main subject, main verb. Jadi kayak di SMA, SMP kita dulu kan, anak-anak ciri-ciri kalimat itu harus ada subjek dan verb, itu kan gampang banget gitu ya, artinya oke, I got it, jadi subjek. Nah, ternyata di TOEFL itu ditingkatkan lagi, bukan hanya ngerti subjek saja, tetapi ada yang subjek tetapi itu tidak menunjukkan kalimat apapun. It's only a subject, but it's not a sentence, karena itu bisa jadi fragment. Jadi kayak tadi ya, when I love you, gitu, ada I-nya gitu kan, ada subjeknya, I-nya, ada love-nya, ada you-nya. Tapi karena ada when, maka kalimat ini tidak bisa menjadi kalimat sempurna gitu ya. Meskipun ada subjeknya ya. Nah, sama dengan kasus di sini, ini kan beberapa kasus yang diimprove juga di soal TOEFL, bahwa pemahaman subjek itu penting gitu ya. Ternyata di sini salah. Karena tidak ada subjek utamanya ya, tiba-tiba objek preposition tiba-tiba ke verb gitu ya. Nah, ini has-nya kembali kemana nanti subjeknya, bingung gitu ya, seperti itu ya Mbak ya. Oke, saya harap sudah mewakili ya, nanti buku ini bisa dikerjakan ya. Jadi ini nanti kalian meskipun Mr. Irul hanya menjawab sampai nomor 5, nomor 6, 7 yang seterusnya bisa dikerjakan sendiri di rumah gitu ya. Nah, kalau ada kesulitan bisa nanti didiskusikan di grup kita di MS Team. Saya akan bantu dengan senang hati nanti. Biar live meeting kita itu tidak terlalu lama, tetapi lebih efektif gitu ya. Praktek dan teorinya bersama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang juga menarik ya, skill 3 dalam kasus ini. Ini masih berkaitan dengan pemahaman kita tentang subjek dan verb. Nah, ini namanya apa? Appositive. Jadi appositive itu sebenarnya kalau kita lihat ya, can cause confusion. Dapat menyebabkan kebingungan in structure questions ya di soal-soal TOEFL. Because an appositive can be mistaken. Jadi appositif yang ditandai dengan koma ya, ditandai dengan koma can be mistaken, bisa disalahartikan for the subject of a sentence. Jadi kayak gini nih, ini mana nih yang subjek ya? Saya lihat pada student, nah gitu ya. Nah, ini penting ya dipahami. An appositive is a noun that comes before or after another noun. Jadi an appositive, jadi ini adalah noun gitu ya. Sally ini kan sebenarnya kan kata ganti ya. Noun.
dan setelah itu menjelaskan lagi tentang Sally siapa, maka itu butuh apositif tambahan makna, yaitu the best student. Dan itu harus sesuai ya, misalkan noun yang hadir setelah noun yang lain itu harus cocok and has the same meaning dan maknanya nyambung. Jangan sampai misalkan Sally, terus di sini itu nggak nyambung. Misalkan Sally, misalkan the man, nggak nyambung, itu pasti salah ya. Jadi Sally, siapa, dijelaskan tambahan di sini menjadi the best student. Nah, ini adalah beberapa modifikasi terkait tentang memahami subjek dalam soal-soal TOEFL. Nah, ini contoh nih misalnya. Ketika ada soal TOEFL seperti ini, titik-titik George, is attending the lecture misalnya, maka ketika di sini yang kosong, jangan sampai kita mencari yang lain. Kenapa? Karena ini butuh noun lagi sebagai penjelas dari yang ini. Jangan right now gitu ya. Happily. Nah, kenapa? Karena sudah ditandai dengan koma di sebelum ini. Maka kira-kira jawabannya yang betul yang mana? Ya, my friend di sini ya. Maka menjadi my friend George is attending the lecture. Jadi atau George misalkan di depannya George, my friend itu biasanya artinya saling mendukung ya. Antara yang pertama, yang kedua itu nyambung dan saling mendukung, tidak kontradiktif dengan noun sebelumnya dan sesudahnya nggak nyambung. Nah, itu adalah apositif. Nah, misalnya ini kayak gini, ini contohnya. Sarah rarely misses her basketball shoots, misalnya ya. Yang A, an excellent basketball player kah? Atau an excellent basketball player is kah? Atau Sarah is. Nah, ini maka nggak mungkin ya yang ada is-isnya ini nggak mungkin. Kenapa? Yang dibutuhkan hanya noun yang lain ya, entah itu noun phrase ataupun noun biasa ya. Her excellent basketball play, nah ini juga ada play nggak mungkin. Berarti yang betul yang mana? An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shoots, seperti itu. Nah, ini juga masih kasusnya subject, verb, object gitu, atau memahami the main subject, the main verb. Oke, kita langsung saja. Betul apa salah lagi ya? Sebelum kita coba 5 nomor saja. Nah, ini contoh-contoh di depan ada subject, rarely good mechanic. Nah, positifnya ini ya. Jadi positifnya adalah di kolom ini ya. Oke, kita coba nomor 3 nih. Yang nomor 1 ini sebagai contoh, ini adalah correct ya. Kenapa correct? Ya, sudah bisa dilihat di sini, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad change in management policy. Yang ini nggak nyambung, ini kan keterangan waktu. Padahal kalau apositif itu harusnya noun comes after noun atau noun comes before another noun gitu ya. Kalau ini kan keterangan waktu, kok di koma, kok ternyata di sini nggak nyambung. Maka inilah yang salah ya, incorrect. Oke, you can try number 3. Anybody please? Tahu mungkin ada yang... Oke, Muhammad, siapa tadi? Mbak siapa? Muhammad. Ya, Mbak Citra tadi apa? Korek ya? Ya, Mister. Oke, korek. Kayaknya di chat juga semuanya menjawab korek ya di chat. Oke, jadi Valentine's Day, ini masih nyambung ya. February 14 ya, biasanya seperti itu. Is a special holiday for sweethearts. Oke, very good. 4. How about number 4? Oke, wow, Mary incorrect katanya Mary. Aku penasaran loh suaranya Mary ini. Ayo Mer, kamu aktif sekali nih ya. I love the one who active in the chat. Cuman saya pengen juga dengar suaranya. Jadi at long last katanya incorrect ya tadi yang menjawab di chat. Ya, silakan. Mohon diwakilkan yang sudah menjawab di chat. Muhammad W juga incorrect gitu ya. Monggo. Why do you think it's incorrect? Oke, kita coba ya. At long last itu kan ini Mister gitu ya. At long last itu masih berkaitan dengan keterangan waktu ya. Terus the chief executive officer nggak nyambung Mister. Jadi oke ya, very good job.
Oke, nomor 5. How about tonight's supper? Leftovers from last night did not taste any better tonight than last night. How about number 5? So how about number 5, ladies and gentlemen? Do you think it's correct? Do you think it's correct? Okay, Mas siapa tadi? Mas, could you say it again, Mas? Yes, sir, correct. Alright, correct. Thank you. Jadi, correct. Yes, Saifana, thank you. You say it's correct. Yeah, okay, thank you. Thank you then. Baik, kita coba diskusikan ya. Tonight supper itu juga, you know supper itu kayak ngemil malam lah ya. Jadi ya cemilan bisa, ada yang mengatakan makan malam juga, cuman mungkin kalau informalnya ya makan malam yang sedikit nyemil ya, gorengan atau apa, atau ini mungkin budayanya sana saja supper. Terus di sini apa ya tonight supper-nya apa, leftovers from last night gitu ya. Oke, betul. Jadi itulah yang disebut dengan appositive ya. Jadi sekali lagi appositive itu menambahkan makna dari noun sebelum atau noun sesudahnya, saling melengkapi dan memberikan makna yang sempurna. Oke, next ya, kita lanjut saja. Jadi ini sudah bisa dipahami. Nah ini yang berikutnya ya. Masih memahami tentang main verb di sini ya. Main verb dalam konteks ini, jadi coba Anda lihat kalimat di sini ada dua nih ya. The man is talking. Nah ini tentu saja verb, sebagaimana kemarin yang saya minta untuk screenshot ya. Tabel verb itu yang modification ya, verb modification. Nanti juga akan saya sharekan di kelas kita di MS Team. Mohon nanti saya diingatkan kalau lupa ya, biar kalian juga bisa baca-baca kunci verb di sini. Kenapa ini disebut verb? Karena di sini sudah ada to be-nya, is talking. Nah, maka ini menjadi main verb dan ini kalimat sempurna. Nah, tetapi yang di bawahnya the man is-nya sudah dibuang. Jadi cukup the man talking to his friend. Maka ketika the man talking to his friend saja, titik misalkan ini has a bird-nya tidak ada misalnya, maka kalimat ini adalah fragment, artinya tidak jelas. Apa maksudnya begitu ya? Maka the man talking to his friend butuh verb utama. Mana verb utamanya? Yaitu has. Jadi catatan pentingnya adalah kalau dalam konteks bahasa Inggris ini, yang ketika ada subjek ataupun ada apa namanya objek, terus tiba-tiba setelah itu langsung verb ing gitu ya, atau tiba-tiba verb 3 tanpa ada to be di depannya, maka itu biasanya adjektif atau hanya pelengkap saja dalam sebuah kalimat, bukan menjadi main verb seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi hati-hati ya, ini kalau yang present participle. Nah, dalam bahasa Inggris, verb ing ini yang bukan main verb ini, itu namanya present participle. Jadi present participle itu verb ing. Kalau verb 3 itu namanya past participle. Itu bahasa grammarnya namanya past participle. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. The child playing in the yard is my son, gitu ya. Nah, ketika di sini ada is, maka playing ini tidak boleh dengan to be lagi. Berarti playing ini sebagai keterangan tambahan saja. Atau disebut dengan adjektif saja, menjelaskan the child. The child playing berarti in the yard is my son. Kalau is salah, was salah, he nggak mungkin karena the child itu sudah ada subjek. Maka yang betul adalah memberikan makna keterangan waktu saja. Maka menjadi the child now playing in the yard is my son. Dari sini ada pertanyaan? Oke, no question. Berarti sudah dipahami ya. Oke, next. Kita langsung ke soal saja gitu ya. Nah, ini ada dua soal. The boy is standing in the corner. Itu betul, tapi yang nomor 2, the boy standing in the corner was naughty. Maka butuh was-nya, jadi beda ya. Oke, nah kita coba langsung ke correct incorrect saja, mewakili ya, seperti biasa. Number 3, the artisans were demonstrating various handicraft at booths throughout the fair.
Okay, siapakah yang mau mencoba? Number 3, do you think is correct or incorrect? Correct, sir. Correct, sir. Okay, yeah. Why do you think it's correct? Can you find the subject here? Manakah subjek? The artisan ya. Ini jamak ya, ada S-nya. Yes. Di situ ada were demonstrating-nya. Dan tidak ada verb yang lain, maka ini adalah correct. Okay, very good job. Number 4. The fraternities are giving the wildest parties, attract the most new places. Okay, number 4 now. What do you think? Correct or incorrect? Correct, sir. Muhammad juga mengatakan correct. Tadi yang Mbak siapa tadi? Juga mengatakan correct. Nanas. Ya, oke. Ada yang lain? Sekali lagi perhatikan ya, jangan sampai yang kita bahas dari kemarin itu masih satu kalimat ya. Jadi tidak. Jadi ini ada are giving, di sini ada attract. Nah, attract ini verb 1, maka dia bisa menjadi verb utama. Maka nanti jeruk makan jeruk di sini kalau are giving kamu betulkan, ini juga betul, maka tidak bisa. Maka harusnya biar kalimat ini benar, are-nya di sini tidak perlu. Cukup the fraternities giving the wildest parties attract. Langsung attract saja menjadi main verb-nya. Bisa dipahami ya? Jadi ini berarti incorrect. Ya, betul tadi sudah Mas, siapa tadi yang terakhir ya, sudah menjawab incorrect. Bisa dipahami Mbak Nana? Iya, bisa, sir. Oke, jadi are giving itu tidak bisa menjadi main verb karena di sini ada main verb yang lain gitu ya. Oke, that's it. Terakhir ya. The first team winning 4 games is awarded the championship. The first team winning 4 games is awarded the championship. Correct or incorrect? Correct. Wow, okay, very good ya. Jadi ini sudah correct. Kenapa? Oke, Saifana, thank you. Correct, thank you. Jadi di sini cukup jawabannya the first team winning 4 games is awarded-nya menjadi main verb. Alright, thank you. Nah, ini sekarang yang berikutnya. Nah, ini yang temannya ya. Kalau tadi namanya itu present participle, kalau yang ini namanya past participle yaitu tetangganya ya. Kalau tadi itu verb ing, yang ini verb 3. Coba Anda lihat di sini, has purchased ini adalah main verb dari perfect ya. Kalau yang was written ini adalah past participle main verb dari kalimat pasif. Nah, sedangkan yang di bawah ini yang tidak ada has-nya, tidak ada was-nya. Nah, inilah yang disebut dengan adjective past participle. Jadi dia menambah makna saja, tetapi it cannot be function as the main verb in one of the sentence, in a sentence in English. The television purchase yesterday was expensive. Tapi kalau the television purchase yesterday titik misalkan, maka ini tidak ada maknanya, maka fragment. Jadi sama sih dengan yang tadi, cuman ini bentuknya verb 3. Oke, kita lanjut saja untuk berikutnya ke langsung correct incorrect ya. Three, the chapters were taught by the professors. Sorry, the professor this morning will be on the next week's exam. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Apakah correct ataukah incorrect? Number 3. Okay, please. Anyone? Mary, thank you Mary sudah merespon correct katanya Mary. Ya, oke. Apakah yang lain setuju? The chapters were taught by the professor this morning. Muhammad Sofyan atau Muhammad S ya, saya bacanya di chat di HP ini. Oke, thank you Muhammad, katanya correct juga. Ayo. Ada yang lain, hati-hati ya. Coba
the chapters were thought, berarti kalau ada were thought dia main verb ya, berarti dia menjadi main verb kan. Di sini ada will be. Nah, perhatikan will be ini juga main verb ya dalam bahasa Inggris. Ketika ada will dan be, maka dia bisa menjadi main verb. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata kerjanya, maka will be itu adalah main verb. Nanti tabelnya, nah sekali lagi tabel itu penting kalian cetak nanti ya, seperti yang tadi kemarin Mr. Irul tampilkan di screenshot itu, nanti ya akan saya kirimkan. Nah itu menjadi kata kunci ya. Mana-mana saja yang bisa menjadi main verb, berarti sesuai di tabel itu. Kalau tidak ada di tabel itu, berarti dia tidak bisa menjadi main verb. Nah, maka ketika were thought ini adalah main verb, and will be itu main verb, maka tidak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena yang kita bahas di skill sampai sejauh ini itu masih satu kalimat ya. Belum dua kalimat. Nanti ada strategi lagi. Bagaimana nanti kalau sudah masuk ke skill berikutnya itu dua kalimat. Tapi kuncinya adalah pahami saja ini masih satu kalimat. Jadi satu kalimat dalam soal TOEFL itu tidak mungkin menggunakan dua verb utama ya. Nah, kira-kira betul nggak nih nomor 3 nih kalau sudah saya jelaskan begitu? Correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect, sir. Yes, incorrect. Betul, incorrect, Mas Muhammad. Jadi karena di sini will thought. Okay, thank you. Number 4. The loaves of bread were baked in a brick oven. Gitu ya. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Correct. Oke, thank you Citra. Yang lain, setujukah dengan Citra? Kita lihat saja. Ya betul, Mbak Mas Ruri ya, Mas ya. Saifana, thank you. Yes, correct katanya. Were baked ini memang only main verbnya ini ya. Mas Ruri, thank you, agree. Were baked, ya, thank you. Jadi tidak ada lagi yang lain ya. Maka betul. Terakhir ya, yang nomor 5. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. The ports were reached by the sailors were under the control of foreign nations. Incorrect maybe, Mister. Incorrect? Ya, jangan maybe, yang yakin aja, Cid. Biar, ini pasti salah, Mister. Masa ada were reached gitu ya, oke. Di sini ada were reached, ini ada were-nya lagi, nggak mungkin ya. Berarti di sini harusnya reach saja. Kenapa? Karena ada to be ya, menjadi main verb-nya to be di sini sama dengan will be ini ya. Will be ini adalah main verb tapi diambil dari to be, yang ini juga main verb diambil dari to be past. Oke, thank you. Nah, tuntas sudah kita dengan yang namanya subject dan verb ya, dengan modifikasi yang ada dalam TOEFL. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ABCD dalam TOEFL ya. Nah, ini soalnya ini hanya 5 ya. Tapi dari skill 1 sampai 5 kemarin. Nah, mohon ini kita bahas ya. Kita masih ingat enggak gitu ya. Jangan-jangan hanya korek aja taunya, tapi kalau udah masuk sudah masuk soal TOEFL pusing. Ini yang jangan sampai terjadi ya. Oke, kita coba deh nomor 1 ya, 1 dulu ya. Kita diskusi dulu. Nanti saya akan membahas ini sampai nomor 5 saja ya. Sampai nomor 1 sampai nomor 5 saja hari ini. Dan 5 sisanya kamu harus mengerjakan di rumah masing-masing. Dan jawabannya dikirimkan ke file tugas nanti ya. Di MS Team itu akan saya berikan file tugas. Saya akan uploadkan soalnya. Ya soalnya 5 sisa ini kamu hanya tinggal menjawab A, C, D gitu ya. Sehingga saya bisa menilai itu. Nah sekarang biar tidak kaget gitu ya, saya bantu untuk mendiskusikan dulu. Number 1, the North Platte River from Wyoming into Nebraska. Yang A itu ada it flowed, yang B flows, yang C itu flowing, yang D itu with flowing water. Mas Ruri jawab A di sini. Oke, Rizky jawab B.
Oke, ayo wis di di chat sudah biar saya tahu siapa yang jawab. Ayo saya tutup kayak ini ya, Mary B. Oke, Mary B, thank you. Yang lain? Atau dari suara boleh ya, Bayu A itu B juga. Oke, thank you Bayu. Nana B, thank you Nana. Saifana B, Muhammad Yusuf B, Muhammad Yusuf atau ya? Ya ya. Oke, Muhammad Y juga B. Oke, saya langsung aja deh. Karena banyak yang menjawab B ya. Oke, ada yang mewakili dari jawaban B itu kenapa B? Ayo. Ada yang berani mewakili? Why do you think it's B? Halo? Halo everybody? Katanya B. Ayo. Nggak apa-apa. Izin menjawab, Bapak. Sir. Silakan, please. Karena kita di sini butuh verb. Jadi yang B menurut saya itu yang paling tepat. Karena yang A double subject, yang C kurang to be, dan yang D kurang tepat. Oke, jadi dari teori dari kemarin sudah kita bahas, jadi the not played river ini sudah subjek utama ya, sudah muncul. Nah, yang kalau kita baca sisanya, di sini ternyata tidak ada main verb-nya dari from sampai titik ini, dia hanya menjadi penjelas kalimat ini, berarti we need a main verb. Betul yang dikatakan tadi, Mbaknya, thank you ya, yang A itu nggak mungkin, ini jeruk makan jeruk, nanti kalau it ini muncul, ini subjeknya di sini. Kalau yang C, biasanya kan seperti yang disampaikan Mr. Rudil tadi, kalau tiba-tiba setelah subjek itu verb ing, atau tiba-tiba setelah subjek itu verb 3, of course, it's not the main verb. Itu biasanya hanya adjektif penjelas dalam kalimat. Sedangkan yang D, seperti yang disampaikan tadi, with itu biasanya jadi object preposition, atau dia tidak bisa juga menjadi main verb, with flowing water, gitu, nggak bisa. Maka jelas jawabannya B. Thank you, very good. Oke, nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2-nya sekarang. Biloxi receives its name from a Sioux word meaning first people. Kira-kira apakah the city of, ataukah located in, ataukah it is in, ataukah the tour included? Oke, Rizky E katanya ya. Oke. E, banyak yang E. Oke. Kita tunggu ya. Mila E juga. E juga. Oke, banyak yang E juga. Uci E. Wah, ini kayaknya janjian semua ini. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ada yang mewakili nanti jubirnya ini. Monggo, jubir yang A. Can you try to answer this? Kenapa kok A? Kita coba diskusikan di sini. Kira-kira kamu mendapatkan main verb nggak di sini? Mana main verbnya? Receive ya. Oke, received is the main verb. Received. Nah, its name from words meaning first people. Ini juga object preposition ya. Artinya ini sudah menjadi pelengkap komplemennya. Nah, di biloxi, nah maka kita hanya menambah kasih noun lah di sini ya. Jadi kalau located in, maka dia tidak bisa jadi subjek nanti kan gitu. Kalau it is in, nah ini juga is juga muncul, receive juga muncul lah mungkin. Kalau the tour included, nah maka nanti akan jeruk makan jeruk dengan main verb ini dengan verb yang di included. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu the city of Biloxi. Yes, very good. Number 3. Oke, number 3 now. Kita bahas sampai nomor 5 ya. Sisanya nanti dikerjakan masing-masing di rumah dan ada tugas nanti melalui kelas kalian masing-masing yang harus diisi di situ dengan soal ini. Nomor 3, monggo. Pride of lions, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and
cups. Apakah can contain, apakah it contains, apakah contain, apa containing? Oh, I'm sorry. I'm sorry. Thank you. You remind me. Jadi yang sudah menjawab A, jadi maaf tadi saya kena pencet ya di mikrofonnya. Thank you Mbak Mary tadi. Anybody would like to be a volunteer to be a speaker? Yang Mas Alfian mungkin you wanna try? Karena Kalau itu Sir, kalau jawabannya di sini yang menurut saya agak cocok itu yang D, itu juga mirip sedikit cocok. Cuman kalau seandainya menjawab D itu kurang itunya Sir, apa itu namanya, to be-nya. Mungkin menjadi a pride of lions are containing up to 40 lions. Mungkin kayak gitu. Oke. Oke, jadi kalau seandainya di, maka dia tidak bisa menjadi main verb. Karena di sini kita baca semua tidak ada yang mewakili verb utama. Maka ya betul Mas Alfian, jadi kalau containing mau benar, mungkin harus dijadikan main verb, yaitu dengan menambah to be. Tapi kan tidak mungkin. Maka yang ya kalau yang B itu kenapa nggak B? Karena it dan pride of lion kan sama-sama subjek, nggak mungkin. Yang C, nah ini yang kemungkinannya kan antara E dan C ya. Kalau seandainya kita mau cepet-cepetan kan dalam menjawab soal structure, itu kalian nanti strateginya, structure dalam TOEFL itu kan 40 soal. Kalian hanya dikasih waktu 25 menit. Berarti satu soal itu kira-kira sekitar berapa detik ya? Sekitar nggak sampai 1 menit lah ya. Jadi kalau bisa ya 30 detik itu sudah menemukan jawabannya. Nah, kalau misalnya nanti kita menemukan seperti ini, kita coret aja dulu. Oh, ini nggak mungkin, containing nggak mungkin ya. Ketika sudah ketahuan bahwa subjek utama sudah ada, main verb sudah ada, itu kan jadi kata kunci. Maka mau nggak mau tinggal A dan C gitu ya. Nah, kenapa nggak yang C? Kenapa nggak yang C ya? Kenapa kok yang can contain? Ya karena di sini a pride of lions itu menjadi kata apa ya, family ya. Jadi harusnya tunggal. A pride itu namanya a family collective noun dalam bahasa Inggris, itu bahasa strukturnya adalah collective noun yang itu selalu dianggap tunggal ya dalam prakteknya. Sehingga kalau mau menjawab C itu biasanya harusnya ada S-nya di sini. Contains begitu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah pride-nya. A pride ini adalah a collective noun ya. Jadi satu kata benda yang seolah-olah jamak tetapi padahal itu adalah nounnya tunggal. Salah satunya a pride gitu ya. A group itu biasanya juga menjadi hati-hati ya di situ ya. A family ya. Oke. Berarti kira-kira betul sudah jawabannya yaitu yang A, Mas Alfian. Yang lain sudah menjawab A ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Dari penjelasan what I'm saying, what I'm explaining. Do you have a question? No? Oke, kita 2 soal lagi ya. Kita coba nomor 4 deh ya. Sebelum nanti kalian saya lepas untuk mengerjakan sendiri, dan kalau bisa jangan sekedar menjawab gitu ya, tapi kasih aja informasi, misalkan ini karena butuh ini Mister gitu ya, sehingga kesannya kalian benar-benar identify gitu ya, menganalisis gitu ya. Number 4, titik-titik, tea plant are small and white. Kira-kira monggo bisa di chat ataupun langsung on-kan your microphone.
Oke, ada yang Citra sudah menjawab D ya. The flowers of the. Ada yang Rizky yang A. Muhammad yang D. Ini ada kubu-kubuan ini ya. Ada yang kubu A, ada yang kubu D ini. Jadi oke, yang D ini lebih banyak sepertinya. Oke, yang lain come on. D. Wow, Saifana juga D. Baik, mungkin Citra deh menjadi jubir dulu ya, yang kubu D, partai D. Come on, Cit. Why do you think is D Delta? Karena di situ kecil dan putih kan nggak mungkin tumbuhannya, pasti bunganya, Mister. Betul sekali ya. Jadi memang ini dijebak kalian, itu pasti kalau nggak A yang D pasti. Kenapa yang on nggak mungkin jadi subjek? Having juga tidak mungkin ya menjadi subjek, bukan menjadi subjek, rancu di sini nanti antara having flowers dan the T-nya. Nah, jadi praktis antara A dan D, tapi sudah telak tadi di Citra udah ngomongkan ini kan kecil dan putih Mister ya, pasti itu berkaitan dengan bunganya ya, bukan tumbuhannya. Oke, jadi jawabannya D ya. Jadi hati-hati selain juga kita mendeteksi ini kayaknya bisa jadi subjek nih dengan the saja, tetapi because you have to be very careful at the end of the sentence you have a small and wide, and it is such kind of information, it's talk about plant or it's talk about flowers. Jadi yang betul adalah D. Thank you Mbak Citra, very good. Yang A saya rasa sudah benar, tetapi kurang hati-hati saja ya, karena di sini memang bercerita tentang flowers. Nomor 5, please. Sebentar ya, saya tinggal sebentar aja. Silakan dicoba dulu. Oke, silakan number 5. Ini ada yang sudah menjawab, katanya yang A ya. Jadi di sini ada yang jawab A. Silakan dicek lagi, hati-hati, ada yang C di sini, Muhammad ya. C, a family, ada yang C, a family of. Kira-kira silakan yang mewakili untuk jubirnya. Oke, yang partai C kayaknya lebih banyak. Muhammad, you can try. Yang C silakan di-on-kan mikrofonnya yang mewakili. It's okay, come on. Please respond. Why do you think the best answer is C? Excuse me, sure. Yes, please. Okay, in this sentence we can see to be are. Okay, you can see R I here. think right? that it is tidak mungkin kalau ada to be ganda dalam satu kalimat. Okay, very good job. Jadi So I think the masnya, answer is C, a family of. yes, very good job. Jadi seperti yang tadi Mr. Rul juga sampaikan di beberapa correct and incorrect itu, jadi dalam satu kalimat kita harus memastikan
bahwa sudah ada main verb atau belum gitu ya. Maka are used to itu sudah menjadi main verb. Oleh karena itu di sini kita nggak perlu menggunakan are lagi ya. So you don't need to use are anymore. Maka nggak mungkin yang being a family juga memaksa mokso lah ibaratnya dalam bahasa Jawa, ini juga ambigu ya, there-nya maksudnya ini gitu ya, ada is-nya juga tidak mungkin di sini. Oke, terima kasih ya, itu yang betul adalah yang C ya, a family of. Oke, thank you. Jadi untuk semuanya, jadi ini untuk yang nomor 6 sampai nomor 10 akan saya kasih ya buku ini. Jadi nanti silakan kalian download di masing-masing kelas ya. Jadi dari ada kelas A, ada kelas B, silakan kalian cek saja, download. Nah, untuk melanjutkan, jadi yang nomor 6 sampai 10, mohon untuk jawaban A, B, C, D-nya kalian uploadkan ke file assignment tugasnya yang saya akan buat di MS Team. Jadi nanti kalian cukup misalnya nih, kalian ditulis di kertasnya ya, misalkan, atau kalian kan sekarang di PDF kan bisa dicoret-coret tuh dengan menggunakan Adobe Adobe Acrobat Reader-nya itu misalkan bisa coret misalkan ya, jadi elektronik, tapi kalian bisa nyoret misalkan 4C dan seterusnya, nanti di screenshot, di-upload ke file tugas yang akan saya buat nanti di MS Team, baik itu di kelas A maupun kelas B. Nah, yang penting buku ini untuk pegangan strukturnya kalian download dulu nanti. Mungkin itu dulu, jadi dari 1 sampai 5 itu menjadi bahan kalian, untuk sisanya nanti you do the same thing like what I'm explaining to you and guiding you so far. So any question? Ada pertanyaan yang penutup ya? Ada pertanyaan penutup. Jadi sekali lagi mohon aktifkan ya. Jadi ketika nanti kalian ada pertanyaan, tiba-tiba ingin misalnya kalian juga punya soal-soal yang misalnya nyoba gitu ya, kok bingung, boleh ya. Jadi sekali lagi kita di ruang diskusi ya, hari Senin sampai hari Jumat itu kan kita ada di ruang diskusi tuh. Kalau misalkan ada waktu ya, jadi silakan aja screenshot, misalkan malam-malam kok belajar and you have found a difficult part of structure, karena memang minggu ini kita masih structure misalnya. Kita fokus structure dulu. Nah, mungkin mulai minggu depan nanti kita akan bergantian nih. Yang mengajari kalian, yang menjadi tim pengajar itu bukan Mr. Irul saja, tapi Mr. Irul akan membantu berbagi tugas dengan Miss yang lain juga. Ada Miss Niha, Miss Nuris, Mr. Taufik. Nah, dari situ nanti kalian akan saling menguatkan gitu ya. Dan gunakan grup itu menjadi media merdeka kita sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu Merdeka Belajar itu kita harus yang buat. Jadi kalian kan tidak mungkin tuh Jumat, bisa jadi ada yang Jumat mungkin berhalangan karena sakit atau apa, tapi jangan sampai linknya YouTube itu kan setiap pertemuan yang kita laksanakan itu langsung saya tanam di YouTube-nya Edis ya, artinya YouTube kita. Mungkin ada yang sakit atau mungkin ada yang mau ngulang, bisa di preview lagi. Itu fungsinya itu. Yang kedua, di ruang diskusi itu gunakan ketika misalnya nanti ada tugas seperti ini, kerjakan, atau di link kegiatan follow up kegiatan yang lain juga dikerjakan. Atau ada misalkan nggak ada tugas, bukan berarti merdeka. Misalnya kalian sudah membaca-baca dari beberapa referensi buku TOEFL, bisa ditanyakan juga gitu ya. Nah, nanti bisa diskusi di situ. Misalnya ada temannya yang sudah bisa duluan, bisa membantu menjawab. Kalau misalkan Mr. Irul atau Miss yang lain mungkin terlambat nih responnya misalnya. Tapi percayalah, diskusi itu akan menambah pengetahuan kita menjawab soal-soal TOEFL. Kuncinya di TOEFL itu adalah praktek. Jadi teori itu penting, tetapi yang paling penting adalah practice on your exam gitu ya. Jadi ini soal-soal ini kan praktek kita untuk sensitif ya, memaknai gimana sih memahami bagaimana kalau kaitannya dengan subjek atau verb, bagaimana modifikasi subjek dan verb. Nah, ini penting ya untuk kita pahami ya. Bagaimana skenario pembelajaran kalian sukses nanti itu bergantung dari kalian. Jadi Merdeka Belajar itu kalian yang akan menjadi menjadi leadernya. Mr. Irul dan tim Edis itu hanya membantu kalian bagaimana kalian maksimal mendapatkan hasil itu saja. Sebelum nanti tes TOEFL ITP di akhir pembelajaran ya, setelah 20 kali pertemuan, nanti kalian akan ada tryout tentu saja, tidak langsung 20 tryout, tetapi di tengah-tengah itu nanti akan ada tryout. Nah, itu nanti akan tahu ya perkembangannya seperti apa. Oke, any questions? Oke, kalau tidak ada,
saya cukupkan untuk hari ini ya teman-teman ya. Jadi mohon managing waktunya untuk belajarnya juga diperbaiki ya. Kalau mungkin kemarin belum maksimal, I hope this week and next weeks and the other day you are better than today. Terima kasih, mari kita tutup dulu. Semoga apa yang kita pelajari sore ini memberikan manfaat untuk kita. Dan mohon maaf ini saya tidak bisa menyalakan video karena pakai 2 laptop dan laptop pun saya pinjam ini di teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan you have a great weekend and have a nice day. Thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, thank you. My pleasure.